Saya terus mencermati perkembangan di pemerintahan, politik, hukum, dan peristiwa-peristiwa yang menjadi perhatian publik. Isu-isu besar itu dibuat untuk menutup isu yang besar juga. Sehingga yang besar itu hilang satu-satu. Yang paling gila tetap menurut saya kasus pagar laut. Ini kejahatan luar biasa, kejahatan terhadap negara, bukan kejahatan terhadap orang yang mempunyai harta, misalnya diculik, mempunyai tanah, sertifikatnya terhadap negara. Gimana laut yang menurut pasal 33 Undang-Undang Dasar dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekarang bisa diberikan HGB atas nama orang yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 jelas nggak boleh. Tapi sekarang ini sudah mulai menghilang nih. Kan sebenarnya Reskrim Polri sudah mulai masuk, Pak, memeriksa beberapa orang, 5 atau 6 orang. Ya. Lalu pernah dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa dinyatakan bahwa ada unsur penipuan, pemalsuan lah kira-kira sertifikat itu. Ya. Itu tidak cukup sebagai sebuah kemajuan? Menurut saya tidak cukup. Tidak cukup. Karena untuk kasus lain kadangkala kalau orang tidak punya jabatan-jabatan politik, tidak punya koneksi, tidak punya backing, langsung ditangkap orangnya. Kan banyak sekali, setiap hari kita melihat orang bukan hanya ditangkap, dihajar juga. Nah ini kan sudah jelas, ya, sudah jelas ada SHGB ilegal, surat hak guna bangunan ilegal, sama SHM ilegal. Ini kan sudah jelas ini tindak pidananya. Tidak usah dikatakan pemalsuan dokumen, pejabat tanahnya ini yang mengeluarkan ilegal ini panggil dulu. Kenapa? Siapa dulu yang berkomunikasi dengan kamu? Mana dokumen? Di situ akan gampang. Dan itu bisa ke korupsi, Pak, ya, berarti ya? Bisa ke korupsi. Harusnya ke situ, ya? Karena keluarnya itu diduga kuat pasti ada bayar-bayaran kan. Orang tiba-tiba menjadi kaya dan sebagainya itu ya. Dan macam-macam gitu ya. Bisa diduga ya. Meskipun orang menjadi kaya itu bisa saja tidak. Tapi dari ini kok bersambung dengan kasus ini? Itulah hukum. Dicari itu kaitan-kaitkannya sampai fakta-fakta itu ketemu. Kalau Kejaksaan Agung mengusut ini pasti ketemu, karena Kejaksaan Agung teknik untuk investigasinya tuh dalam. Saya tahu bisa kok menemukan kayak gini kalau dipandu, ambil itu tetap ketemu untuk anunya. Kejaksaan Agung tuh ahli di bidang ini, tidak usah digurui, tapi juga diam, apalagi polisinya diam. Nah, KPK, kalau KPK kan harus disebut. Kalau saya KPK tuh rasanya kok udah tidak ada ya sekarang ini. Apa yang harus dilakukan menurut Pak Mahfud untuk sampai pada itu tadi? Pagar laut ini jangan sampai hilang, tapi korupsinya harus tetap diusut. Siapa yang harus bergerak? Mengharapkan KPK masuk, tapi susah juga, atau bagaimana? Atau polisi tetap memindahkan dari sekedar memeriksa untuk kriminal biasa gitu, harus ke pidana korupsi? Jadi begini, memang ini aspeknya dia aspek korupsi. Aspek korupsi itu ketika sebuah atau ribuan atau ratusan sertifikat ilegal itu dibuat, pasti yang buat pasti pejabat. Ya. Dan hampir tidak mungkin orang membuat ini sudah jelas-jelas salah, itu tidak ada kolusinya. Oleh sebab itu ini bisa masuk Kejaksaan Agung dan KPK. Pemalsuan dokumennya, misalnya orang sampai keluar sertifikat ini kan ada RT membuat surat keterangan, lurah membuat surat keterangan bahwa di situ ada itu tanah. Dipalsukan dan segala macam. Nah itu bisa pemalsuan dokumen. Iya, pemalsuan dokumen. Iya toh, itu ke polisi, gitu kan. Nah, oleh sebab itu kan tinggal koordinasi nih. Mulai dari mana? Pasti ketemu. Polisi misalnya give up. KPK give up, berikan Kejaksaan Agung. Selesai nih. Sehingga Kejaksaan Agung berhasil memetakan, oh ini korupsi. Oke, yang korupsi siapa? Ambil nih. Pengusahanya yang nyuap gitu kan. Kan tapi termasuk korupsi. Kenapa yang di bawah itu mungkin bukan korupsi. Serahkan ke polisi. Menurut Undang-Undang Kejaksaan, ya. Yang sekarang berlaku itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Kejaksaan Agung itu bisa melakukan langkah-langkah langsung tanpa menunggu PPNS. Kalau sudah jelas kayak gini, Kejaksaan Agung sebenarnya bisa masuk. Ada 3 penegak hukum di bidang korupsi itu di tingkat pemerintah. KPK, polisi, Kejaksaan Agung. Ini kalau aturannya, etika sebenarnya kemudian dijadikan prosedur hubungan tata kerja itu, sesuatu kasus yang sudah ditangani oleh polisi, Jaksa Agung dan KPK tidak boleh masuk. Sama yang sudah ditangani KPK, Jaksa Agung dan polisi tidak masuk, dan seterusnya gitu. Sudah ada. Nah kalau begitu caranya kan gampang tuh. Di dalam hukum kita dikatakan kalau sesuatu macet tidak jalan, KPK ambil alih. Ada gitu. KPK untuk mengambil alih di situ.
Bisa. Hmm. Nah, ini tidak ada yang berbuat ini dalam kasus pagar laut ini. Nah, Mas, saya agak ngeri juga nih menghadapi pagar laut itu ternyata terjadi di mana-mana loh. Iya. Dan ini tidak ada yang bersikap sekarang bahwa ini secara hukum salah gitu. Ya, aparat penegak hukum, negara sekalipun belum nih. Coba. Sehingga yang lain itu semua bisa diproses secara hukum Iya. ya, kasus-kasus yang muncul belakangan ya. Iya. Terus negara ini mau dikorbankan hanya karena orang terlanjur berkoalisi atau takut, atau karena orang berhutang budi atau apa. Lalu negara ini habis lama-lama. Dikuasai oleh mereka-mereka yang jahat terhadap negara ini hanya karena tamak kemaru terhadap kekayaan ekonomi kita. Ini yang menurut saya berbahaya karena suatu saat tumpukan-tumpukan kasus ini akan menjadi seperti penyakit yang mematikan bagi tubuh. Anda punya penyakit, diobati sebentar, ditutup dengan ini, akhirnya kan meledak tuh penyakit. Tidak akan bisa menyelamatkan tubuh Anda, akan membunuh tubuh Anda. Sama negara begitu. Kalau ini kejahatan ditumpuk, ditutup dengan kejahatan lain, ditutup dengan sampai akhirnya kan tidak menampung ini. Tidak menampung, tidak akan muat menampung. Nah, itu yang harus kita kanalisasi dari sekarang. Pelan-pelan lah. Saya tahu tidak bisa negara ini tiba-tiba baik gitu. Tidak mungkin, sudah buruk kayak ini. Tapi kalau ada niat baik, mari pelan-pelan. Mulai dari mana? Nih, dari sini. Nih, dari sini. Terus sampai akhirnya negara ini mulai tumbuh lagi, sembuh lagi secara pelan-pelan. Kalau dibiarkan kayak sekarang, kejahatan ditutup dengan kejahatan, dibelokkan dengan ini kayak domino kan, ditutup ini, tutup ini, tutup ini. Lalu habis numpuk. Dinumpuk, Pak. Saya nggak membayangkan seperti apa nanti. Itu yang saya sebut domino kejahatan. Ini sedang terjadi. Ini kan kuncinya presiden aja. Kalau presiden mau apa yang tidak bisa di negeri ini. Undang-undang dasar, melalui undang-undang dasar bangsa Indonesia bersepakat presiden memimpin kita untuk membawa negara ini maju dan untuk menghantam hal-hal jahat seperti itu. Dan itu terbukti bisa toh kalau presiden tidak menghalang-halangi. Ini Kejaksaan Agung baru saja nangkap orang di Kementerian Keuangan yang dulu sulit. Zaman saya itu sudah ada kan indikasi ini ada lobby-lobby mana gitu. Nah ini gitu ditunda masih penuh ini itu. Sekarang gampang masuknya. Terus ada lagi SDM dimasuki oleh KPK. Bisa, Rini Suwandi sudah mulai dipanggil lagi kan? Dalam kasus penjualan gas. Nah, kalau presiden mau bisa kok. Pokoknya dorong aja tuh KPK, dorong aja Kejaksaan Agung, jawab polisi, lakukan kamu itu. Kalau ada yang mambat kamu sikat saya yang ngelindungi kan gitu aja kalau jadi presiden. Saya selalu mengatakan Pak Prabowo sudah tegas, sudah tampak arahnya, tetapi implementasinya masih sulit di bawah. Tinggal Pak Prabowo menurunkan lagi nih tingkat panggungnya, jangan terlalu tinggi hanya ngancam-ngancam, turun lagi ke bawah, ini lah ambil gitu, ini lah ambil. Iya, kenapa Pak, ini? di Muslimat NU kemarin Pak Prabowo mengatakan itu lagi, bahwa ada raja-raja kecil, ada orang yang tidak kebal hukum mau melawan saya. Berulang seperti itu, pertanyaan orang, siapa yang berani melakukan itu gitu? Itu sampai kapan itu Kan kalau Pak Prabowo harus berteriak begitu terus gitu? Raja kecilnya kan tinggal diambil aja. Kamu mau raja kecil, banting aja kan bisa. Nah, iya Pak, makanya. Wong dia raja besar.